Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang akad-akad dan praktek transaksi dalam pasar modal syariah. Yang pertama adalah pengertian akad dalam pasar modal syariah. Akad merupakan ikatan, keputusan atau penguatan perjanjian atau kesepakatan. Transaksi dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fikih secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang bermuncul dari suatu pihak maupun yang muncul dari dua pihak. Secara khusus, akad berkaitan dengan ijab atau pernyataan penerimaan kepemilikan dan qabul pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yaitu yang disyariatkan dalam hukum Islam. Yang selanjutnya adalah rukun dan syarat akad ada 3. Yang pertama, pelaku akad, objek akad, dan sigot atau pernyataan pelaku akad atau ijab dan qabul. Pelaku akad harusnya orang yang mampu melaksanakan atau melakukan akad untuk dirinya dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain. Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus ada sesuatu yang diisyaratkan dan bisa diserah terimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Yang objek akad harusnya menawarkan jasa atau yang dihalalkan yang dibuat oleh masing-masing pihak. Dalam hukum syariah berarti harus halal, tidak boleh haram. Yang selanjutnya, yang rukun dan syariat akad selanjutnya adalah tujuan pokok akad. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pembangunan usaha-usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Yang ketiga yaitu adanya kesepakatan. Kesepakatan menjadi syarat mutlak dalam akad syariah. Bahkan dalam hukum kebiasaan Arab, kesepakatan harus dilaksanakan secara lisan dan tegas. Yang selanjutnya yaitu pembatalan dan larangan dalam akad syariah. Akad syariah pada dasarnya juga menganut asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas melakukan pinjaman dalam bentuk apa saja sepanjang tidak melanggar syariat Islam, peraturan perundang-undangan, dan ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi yang membedakan adalah syariat Islam yang melarang dibuatnya suatu perjanjian yang mengandung unsur maghrib, maisir, spekulasi atau judi, goror atau tipu muslihat, riba atau bunga, batil atau kejahatan, serta pula yang mengandung riswah atau suap dan objek yang haram lainnya. Yang selanjutnya yaitu akad yang digunakan di dalam pasar modal syariah. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan akad yang digunakan dalam pasar modal syariah yaitu yang pertama adalah ijarah, yaitu perjanjian akad antara pihak pemberi atau sewa jasa dan pihak penyewa atau pengguna jasa untuk memindahkan hak guna atas suatu objek. Ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan jasa dalam suatu waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu. Yang kedua adalah istisna, yaitu perjanjian akad antara pihak pemesan atau pembeli dan pihak pembuat atau penjual untuk membuat objek istisna yang dibeli oleh pihak atau pembeli dengan kriteria persyaratan dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang ketiga adalah kafalah, yaitu perjanjian antara pihak peminjam dan pihak yang dijamin untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain, yaitu makfulah atau orang yang berpiutang. Yang keempat adalah mudharabah,
atau apa itu namanya kirot. Kirot adalah perjanjian atau akad kerjasama antara pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Yang selanjutnya yaitu musyarakah. Musyarakah yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Yang terakhir yaitu wakalah, adalah perjanjian antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan jasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan dan perbuatan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten dengan cara menjual efek-efek. Pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada perusahaan yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Prinsip instrumen pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria syariah. Obligasi yang diterbitkan pun harus menggunakan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, istina, salam, dan murabahah. Selain saham dan obligasi syariah, yang diperjualbelikan pada pasar modal syariah adalah dana syariah yang merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Fungsi modal syariah yang pertama yaitu memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang ketiga, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. Yang keempat, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Yang kelima, dari beberapa fungsi pasar modal syariah di atas, diketahui bahwa keberadaan pasar modal syariah sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian umat Islam dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pelaku pasar modal, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatannya. Pihak-pihak tersebut adalah emiten, investor, perusahaan pengelola dana, dan reksadana. Selanjutnya, jenis pasar modal. Jenis pasar modal adalah penjualan saham kepada masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Umumnya, penjualan dilakukan sesuai dengan jenis ataupun bentuk pasar modal di mana sekuritas tersebut diperjualbelikan. Jenis-jenis pasar modal dilihat dari proses penyelenggaraan transaksi dapat dikelompokkan pada dua macam, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham atau emiten kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pasar perdana merupakan pasar modal yang memperdagangkan saham-saham atau sekuritas lainnya yang dijual untuk pertama kalinya sebelum saham tersebut dicatatkan di bursa. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang akan go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Jenis pasar yang kedua adalah pasar sekunder. Pasar sekunder
didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Jadi, pasar sekunder merupakan pasar di mana saham dan sekuritas lain diperjualbelikan secara luas. Setelah melalui masa penjualan di pasar perdana, harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual. Di sini saya akan menjelaskan yang C, yaitu praktek transaksi dalam pasar modal syariah. Praktek pasar modal syariah merupakan wadah bertemunya pembeli dan penjual terhadap berbagai efek surat berharga yang bersifat jangka panjang. Berkaitan dengan hal tersebut, pembeli disebut dengan investor, sedangkan penjual disebut sebagai emiten. Lebih jelasnya, terdapat penjelasan berbagai karakteristik transaksi dalam pasar modal syariah, yaitu yang pertama, investasi halal. Pasar modal ini memiliki prinsip dasar syariat Islam yang menyediakan produk atau 10 instrumen investasi yang halal khususnya bagi umat Islam. Yang kedua yaitu menggunakan uang sebagai alat pertukaran nilai. Di pasar modal syariah, uang dijadikan sebagai alat pertukaran nilai dalam berinvestasi. Dengan begitu, saat investor melakukan investasi, maka ia akan mendapatkan imbal hasil return dengan porsi tertentu. Yang ketiga yaitu risiko kerugian cenderung rendah. Pasar modal ini memungkinkan investor dan emiten untuk melakukan kerjasama tanpa mendapatkan risiko yang tinggi. Dengan begitu, tidak ada pihak yang dirugikan dari kegiatan investasi tersebut. Yang keempat yaitu transaksi menggunakan akad. Transaksi pada pasar modal syariah menggunakan 11 instrumen akad yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan begitu, jual beli dapat dilakukan secara jelas antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan. Yang kelima yaitu mekanisme yang jelas. Mekanisme yang jelas dan sesuai syariat Islam harus ditekankan pada pasar modal ini. Hal tersebut bisa menjaga atau menghindari terjadinya prasangka dalam melakukan transaksi. Mekanisme dalam pasar modal syariah, terdapat beberapa mekanisme yang dipakai dalam pasar modal syariah, yaitu yang pertama transaksi tanpa riba, yang kedua terhindar dari praktek spekulasi, yang ketiga hanya merasakan efek syariah, yang keempat emiten yang tergolong syariah, yang kelima transaksi menggunakan akad. Demikian penjelasan dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.